Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Faizunal Admi Abdillah. Saya merupakan salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit beserta faktor keruntuhannya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester pelajaran Sejarah Islam Indonesia. Agar lebih lanjutnya, marilah kita ke penjelasan yang selanjutnya. Di sini saya akan membahas ada 3 subtema, yaitu apa itu Kerajaan Majapahit, lalu raja-raja yang memimpin, dan yang terakhir adalah faktor keruntuhan Kerajaan Majapahit. Agar lebih jelasnya, marilah kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur Indonesia. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1293 Masehi hingga 1500 Masehi. Ibu kota Kerajaan Majapahit berada di Mojokerto. Itu adalah merupakan ibu kota pertama pada masa pemerintahan Raden Wijaya. Ibu kota Kerajaan Majapahit sering berpindah seiring dengan pergantian pemerintahan yang terjadi pada saat itu. Ibu kota Kerajaan Majapahit yang kedua berpindah ke wilayah Trowulan. Pada saat itu pemerintahan yang memimpin adalah Sri Jayanegara. Setelah itu, ibu kota Kerajaan Majapahit berpindah lagi ke Daha Kediri pada saat pemerintahan Raja Brawijaya VI. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang bisa menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar yang mempunyai banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada saat itu. Menurut Kitab Negara Kertagama, kekuasaan yang berhasil dicapai oleh Kerajaan Majapahit adalah Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga beberapa daerah di Indonesia Timur. Meskipun sampai saat ini wilayah kekuasaan tersebut masih banyak diperdebatkan oleh para ahli. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu raja-raja yang pernah memerintah pada saat Kerajaan Majapahit berdiri. Ada beberapa raja yang pernah berkuasa di dalam Kerajaan Majapahit. Setiap rajanya mempunyai kesuksesan yang berbeda-beda. Setiap raja mempunyai cerita dan kisahnya masing-masing. Raja yang pertama yaitu adalah Raden Wijaya yang memerintah di antara tahun 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Raden Wijaya mendapatkan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya, banyak pemberontakan yang terjadi, diantaranya yang dipimpin oleh Ranggalawe dan disusul oleh Saro serta Nambi. Tetapi karena kecerdikan dan kepintaran yang dimiliki oleh Raden Wijaya, pemberontakan itu bisa dipadamkan. Dan Wijaya sendiri wafat pada tahun 1309 Masehi dan mendapatkan berbagai penghormatan di dalam Kerajaan Majapahit pada saat itu. Yang kedua, Raja Jayanegara. Raja Jayanegara memerintah di antara tahun 1309 sampai 1328. Raja Jayanegara adalah raja yang menggantikan ayahnya yang mempunyai gelar Sri Jayanegara. Masa pemerintahannya ditandai dengan banyaknya pemberontakan, jauh berbeda dengan Raden Wijaya. Contoh pemberontakannya adalah pemberontakan Ranggalawe, lalu ada pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Juru Demu, pemberontakan Gajah Biru, pemberontakan Nambi, Lasem, Semikuti, dan peristiwa Banda Dirga. Pemberontakan yang terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayanegara sangat berbahaya karena
pemberontakan itu hampir saja meruntuhkan kerajaan Majapahit pada saat itu. Yang ketiga adalah Raja Tribhuwana Tunggadewi. Setelah Raja Jayanegara wafat, Raja Jayanegara tidak meninggalkan seorang satu putra pun. Oleh karena itu, yang menggantikan taktanya adalah Gayatri seharusnya. Tapi karena Gayatri telah menjadi seorang pendeta atau biksu pada saat itu, maka tahtanya digantikan oleh putrinya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi, atau yang mempunyai nama asli Bre Kahuripan, dengan dibantu oleh suaminya yang bernama Kartawardhana. Selanjutnya ada Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja yang dibilang mempunyai era yang sangat baik di kerajaan Majapahit. Pada saat Hayam Wuruk memerintah, kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya. Raja Hayam Wuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, yaitu kurang lebih pada saat itu berusia 16 tahun dan bergelar Raja Sanegara. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada beserta para jenderalnya, Majapahit mencapai masa keemasannya dan kesuksesannya. Keempat raja ini sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan kerajaan Majapahit, mulai dari berdirinya kerajaan Majapahit hingga era kejayaan yang dicapai. Namun, sepeninggalan Raja Hayam Wuruk, situasi politik dalam kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran dan tidak stabil, sehingga menimbulkan banyak konflik dan perbuatan kekuasaan yang terjadi di dalam internal kerajaan Majapahit. Raja-raja yang memerintah setelah kematian Hayam Wuruk hanya memiliki masa jabatan yang sebentar dan tidak terlalu lama. Raja-raja yang memerintah setelah kematian Hayam Wuruk diantaranya adalah Wikramawardhana yang berkuasa di antara tahun 1389 sampai 1429 Masehi, lalu Suhita tahun 1949 sampai 1447 Masehi, lalu Kertawijaya 1447 sampai 1451, lalu ada Raja Sawardhana yaitu tahun 1451 sampai 1453, lalu Giri Sawardhana tahun 1456 sampai 1466, lalu Suraprabawa tahun 1466 sampai 1468, lalu ada Bre Kertabumi atau Raja Brawijaya V tahun 1468 sampai 1478 Masehi, lalu Girindrawardhana yaitu pada tahun 1478 sampai 1498. Masa keemasan kerajaan Majapahit di era raja-raja yang telah saya sebutkan tadi mulai memudar, karena raja-raja yang memerintah pada periode ini sering terjadi pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Karena sering terjadi perang yang terjadi pada saat itu untuk memperebutkan kekuasaan kerajaan Majapahit, sehingga akhirnya berdampak pada keruntuhan kerajaan Majapahit itu sendiri. Setelah kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Majapahit, ternyata kejayaan itu tidak bertahan lama, karena setelah kematian Raja Hayam Wuruk, berbagai wilayah dan kekuasaan yang telah dicapai oleh kerajaan Majapahit mulai melepaskan diri. Ini dikarenakan situasi politik yang terjadi pada saat kematian Hayam Wuruk atau saat pemerintahan raja-raja setelah Hayam Wuruk sangat kacau dan tidak dapat mempertahankan wilayah-wilayah kekuasaannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keruntuhan kerajaan Majapahit. Di antaranya yang pertama ada wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang kedua ada perang saudara atau perang Parekrek. Yang ketiga mulai berkembangnya agama Islam. Yang keempat serangan Kesultanan Demak. Yang pertama akan kita bahas adalah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada
karena pada saat itu kejayaan kerajaan Majapahit dapat dicapai dengan adanya Mahapatih Gajah Mada yang dapat menaklukkan berbagai wilayah yang ada di Nusantara. Tetapi setelah kematian Gajah Mada, wilayah-wilayah yang ditaklukkan tersebut mulai melepaskan diri atau direbut kembali oleh kerajaan-kerajaan yang ada pada saat itu. Itu disebabkan karena raja-raja yang memerintah setelah kematian Hayam Wuruk tidak dapat mempertahankan wilayah-wilayah tersebut karena mereka hanya mementingkan perebutan kekuasaan yang terjadi di dalam internal kerajaan Majapahit. Yang kedua adalah Perang Saudara atau Perang Parigrek. Perang Saudara atau Perang Parigrek adalah perang perebutan kekuasaan dalam kerajaan Majapahit yang melibatkan Wirabumi melawan Wikramawardhana. Wikramawardhana merupakan suami dari putri Hayam Wuruk yang bernama Kusumawardhani. Sedangkan Wirabumi merupakan putra Hayam Wuruk yang berasal dari istri Selir. Perang saudara tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana yaitu tahun 1306 dan menjadikan dirinya sebagai raja yang tetap berkuasa pada kerajaan Majapahit pada saat itu. Yang ketiga adalah mulai berkembangnya agama Islam. Karena situasi politik yang tidak stabil pada saat itu dalam kerajaan Majapahit, wilayahnya mulai melepaskan diri dan mengakibatkan kemunduran terhadap berkembangnya agama Hindu-Buddha dan menjadi awal mula dari perkembangan agama Islam. Banyak kesultanan yang berhasil mendirikan kerajaannya pada saat kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Salah satunya adalah Kesultanan Malaka dan Kesultanan Demak. Faktor yang terakhir adalah serangan Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada tahun 1478. Pendirinya adalah Raden Fatah yang merupakan putra dari Raja Majapahit kala itu, yakni Brawijaya V dan istrinya yang bernama Siu Banci yang merupakan keturunan Cina. Perkembangan Demak sebagai kerajaan Islam di Pulau Jawa bisa dibilang sangat pesat dan signifikan. Berbanding terbalik dengan kerajaan Majapahit yang mulai melemah dan kehilangan kekuasaannya. Karena situasi tersebut, akhirnya Kesultanan Demak berinisiatif untuk melancarkan serangan yang bertujuan untuk menghancurkan kerajaan Majapahit. Serangan pertama Kesultanan Demak terhadap kerajaan Majapahit membuat kerajaan Majapahit harus mengalami kekalahan dan membuat perekonomian kerajaan Hindu-Buddha saat itu menjadi lemah dan mudah untuk dihancurkan. Serangan Kesultanan Demak dipimpin oleh Patih Yunus yang merupakan menantu dari Raden Fatah. Serangan pertama tidak membuat kerajaan Majapahit langsung hancur begitu saja, melainkan mereka masih bisa bertahan dan masih mempunyai kekuasaan. Hingga akhirnya Kesultanan Demak di bawah pimpinan Sultan Trenggono kembali menyerang Majapahit. Serangan kedua ini benar-benar menghancurkan Majapahit hingga akhirnya mengakhiri kekuasaan kerajaan Majapahit yang telah berdiri begitu lama. Dengan adanya berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi keruntuhan Majapahit, bisa disimpulkan bahwa kerajaan Majapahit itu hancur karena masalah politik yang terjadi di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri. Banyak raja-raja dan keturunan para raja yang sangat menginginkan tahta di dalam kerajaan Majapahit. Hal itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi pemberontakan dan perebutan kekuasaan yang akhirnya mengakibatkan kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan dan hingga akhirnya benar-benar hancur di saat diserang oleh Kesultanan Demak. Mungkin itu video dari saya, banyak kekurangan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.